Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai MySQL. Video kali ini kita akan memulai playlist baru mengenai store prosedur. Sebelum-sebelumnya kita sudah belajar mengenai function di MySQL. Kita sudah belajar data definition language, data manipulation language. Kemudian kita sudah belajar index. Kita juga sudah belajar trigger. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai store prosedur. Nah, untuk belajar store prosedur, teman-teman harus sudah mempelajari terlebih dahulu mengenai data definition language dan data manipulation language. Nah, buat teman-teman yang memang baru pertama kali belajar, silahkan teman-teman cek dulu di channel ini. Sudah saya sediakan playlist mengenai kedua materi tadi. Oke, masuk ke video kali ini. Video kali ini kita baru pembukaan ya. Kita baru say hello lah dengan store prosedur di MySQL. Di video kali ini kita memiliki 3 topik utama. Yang pertama terkait dengan cara membuat store prosedur. Kemudian kita akan coba bahas sedikit mengenai keuntungan menggunakan store prosedur. Kemudian kerugiannya juga apa. Jadi selain dari keuntungan, ternyata kita ketika menggunakan store prosedur juga ada sedikit kerugian yang akan kita dapatkan. Nah, untuk membuat store prosedur, nah teman-teman tinggal membuat sebuah create store prosedur. Atau misalkan kalau teman-teman menggunakan data grid ini yang saya gunakan, teman-teman tinggal tekan alt insert. Alt insert nanti akan diarahkan ke prosedur sini. Tinggal klik, maka akan dibuatkan perintah dasarnya. Di sini create prosedur, kemudian nama prosedurnya apa, di sini argumennya. Kalau misalkan ada parsing argumen. Nah, kita akan coba buat tanpa parsing argumen ya. Kosong seperti ini. Nama prosedurnya kita contoh saja. Contoh ini ya. Nah, kemudian ini boleh kita hapus ataupun dibiarin juga gak apa-apa. Teman-teman ketika membuat sebuah store prosedur biasakan menggunakan begin ya terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan end seperti ini. Supaya apa? Supaya kita mengetahui blok kode yang akan kita buat baik mulai maupun end-nya. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman tanpa menggunakan begin dan end, ketika kodenya baru sedikit ya itu tidak akan masalah. Tapi ketika kodenya sudah banyak, ini akan agak merepotkan nantinya ya. Jadi usahakan setiap statement, misalkan di situ ada isi, buka dengan begin dan akhir dengan end, ataupun di sana ada list, checklist, pengecekan list, itu juga bisa menggunakan begin dan end-nya. Contoh saja. Kita akan coba tambahkan satu query untuk mendapatkan barang ya. Ini kita select bintang from barang. Nah, seperti ini. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma seperti ini sebagai bentuk end statement. Nah, ketika skripnya pendek seperti ini bisa langsung teman-teman jalankan aja. Tetapi kalau misalkan sudah banyak, teman-teman tambahkan delimiter di sini. Delimiter. Nah, ini. Delimiter biasanya di sini tambahan $2 ya. Kemudian di sini n-nya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian di sini tambahkan, ini pakai spasi dulu ya. Nah, tambahkan delimiter lagi. Nah, ini kalau ini diakhiri dengan titik koma seperti ini. Nah, ini kalau misalkan script teman-teman sudah panjang, nah mengenai delimiter ini kita akan jelaskan nanti di pertemuan selanjutnya ya. Ini sekilas saja kita coba bikin cara membuat store prosedur. Kira-kira seperti ini perintah dasarnya, create prosedur, nama prosedurnya seperti apa. Kemudian di dalamnya ini parsing parameternya, kalau memang ada, kalau nggak ada dibiarkan kosong seperti ini. Kemudian begin ini untuk memulai script dan end ini untuk mengakhiri script. Nah, kalau sudah begini teman-teman tinggal blok aja seperti ini, kemudian tinggal jalankan execute yang ini atau tekan Ctrl Enter. Nah, kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil. Kita create di sini harusnya ini masih ya. Nanti ada satu lagi runtime. Nah, rutin di sini. Nah, ini store prosedur yang tadi kita buat.
Cara memanggilnya bagaimana? Ya, untuk memanggil store prosedur di MySQL cukup mudah, tinggal ketikin call kita panggil apa namanya? Contoh, karena nama store prosedurnya adalah contoh. Teman-teman tinggal jalankan Ctrl Enter. Nah, ketika teman-teman jalankan maka semua perintah ini akan dieksekusi menjadi seperti ini ya. Sama saja ketika teman-teman jalankan ini langsung seperti ini juga hasil sama. Nah, ini contoh saja ketika kita menggunakan store prosedur. Nah, nanti kalau misalkan di tree menunya di sini di sidebarnya, teman-teman bisa lihat di rutin seperti ini. Nah, mungkin ketika teman-teman menggunakan SQL Client Tools yang lain akan sedikit berbeda ya tampilannya. Nah, itu sekilas ya cara membuat store prosedur sederhana seperti ini. Nah, kita akan bahas lebih dalam nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, kita masuk ke materi yang nomor 2, keuntungan menggunakan store prosedur. Jadi, menggunakan store prosedur ini ada keuntungannya. Jadi, salah satunya adalah kita akan mengurangi lalu lintas jaringan. Mengurangi lalu lintas jaringan yang pertama. Jadi kalau misalkan teman-teman sering kan ada sebuah form, kemudian teman-teman submit ke database untuk disimpan, nanti dari database itu menghasilkan return result, kemudian ditampilkan kembali. Nah, kalau misalkan ada banyak data yang di looping, misalkan kita melakukan proses 100 data untuk dihitung. Ketika itu terjadi submit return itu akan dapat 100 lalu lintas jaringan. Nah, itu submit tadi akan lalu lintas jaringan ada 100. Tapi kalau misalkan menggunakan SP hanya sekali submit, misalkan ini seperti ini, nanti di dalamnya itu di SQL akan lalu lintasnya sekali saja, baru di SQL-nya itu akan memproses. Itu keuntungannya. Kemudian yang kedua, keuntungan juga terpusatnya logika. Terpusatnya logika bisnis. Logika bisnis di database. Jadi ketika sebuah bisnis proses atau perhitungan sebuah proses, nah ketika dibuat sebuah SP seperti ini akan jauh lebih terpusat ya, karena disubmit dari manapun akan dihitungnya di situ, akan lebih konsisten dan terpusat lah. Jadi itu akan lebih konsisten dan lebih terpusat. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan membuat database lebih aman. Membuat database lebih aman. Nah, kenapa bisa lebih aman? Karena di database itu kita bisa memberikan level akses kepada user ya. Jadi kita bisa membuatkan user yang hanya bisa melihat saja ataupun memberikan akses kepada user yang hanya ngedit saja, kemudian full akses, macam-macam. Jadi ketika kita membuat sebuah user database itu bisa kita setting, dia bisa mengakses apa saja di sana. Tapi kalau misalkan by kode, nah kita tidak bisa melakukan setting itu. Nah, ini keuntungannya. Selain keuntungannya, kita masuk ke nomor 3, kita juga ada kerugiannya. Nah, kerugiannya adalah penggunaan sumber daya server yang berlebih. Sumber daya server database. Jadi karena diprosesnya di server database bisnis yang tadi ini, maka penggunaan resource sumber daya server database akan jauh lebih besar. Misalkan penggunaan memori, penggunaan prosesor akan jauh lebih besar. Tentunya kalau penggunaan lebih besar, maka kita menggunakan spek yang lebih tinggi untuk menunjang proses yang lebih cepat. Jadi ini juga perlu diperhitungkan. Kemudian selain itu juga kita bisa mengalami kerugian penyelesaian masalah, debugging lah gampangnya lah, penyelesaian masalah atau di sini debug ya. Nah, ini jauh lebih susah dibandingkan dengan menggunakan kode bahasa pemrograman ya. Karena debugging di MySQL sendiri ini masih sangat
susah dan sangat minim. Jadi ini perlu keahlian khusus dan debuggingnya ini lumayan sangat menguras ya, menguras energi. Jadi ini salah satu kerugiannya. Kemudian kerugian yang ketiga dalam hal perawatan. Nah, perawatan hampir mirip dengan ini ya, debugging ini. Ketika kita melakukan perawatan ini membutuhkan keahlian khusus. Jadi tidak bisa setiap orang yang bisa ngoding langsung bisa juga SP. Tidak, kadang-kadang agak perlu keahlian khusus untuk perawatan ini. Karena kadang-kadang kita untuk melakukan pengecekan itu agak susah. Karena tadi proses debuggingnya juga susah. Jadi di sini kerugiannya seperti itu. Ada 3 keuntungan dan 3 kerugian. Saya sedikit tambahkan mengenai keuntungan. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya, ketika kita menggunakan SP, proses menjadi lebih cepat. Karena apa? Prosesnya terpusat tanpa adanya melalui jaringan. Jadi kita memproses 100 orang di dalam SP akan lebih cepat dibandingkan dengan 100 orang di looping dengan menggunakan kode dan dikirim hasilnya ke database. Itu akan jauh lebih cepat menggunakan SP. Karena apa? Ketika menggunakan SP ini kita tidak menggunakan jaringan untuk lalu lintas datanya gitu. Jadi ini akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan kita menggunakan bahasa pemrograman langsung. Itu pengalaman yang pernah saya rasakan ya ketika menggunakan SP. Nah, itu kira-kira pembukaan di kali ini, di kesempatan kali ini kita membahas 3 topik ya. Kita say hello dulu dengan store prosedur, cara membuatnya dan cara mengeksekusinya seperti ini. Kemudian kita juga sudah mengetahui keuntungan dan kerugian ketika menggunakan store prosedur. Ya teman-teman pikirkan kembali ketika teman-teman akan menggunakan store prosedur, apakah itu bisa digunakan ataupun store prosedur itu nanti dulu lah misalkan. Jadi pikirkan baik-baik. Karena selain tadi kerugian yang ini, kemudian migrasi database juga jauh lebih sulit dibandingkan dengan kita tanpa menggunakan store prosedur. Karena setiap RDBMS kadang store prosedurnya itu spesifik ya cara penulisannya. Jadi ketika kita migrasi ke database lain itu membutuhkan effort yang lebih. Pengalaman saya dulu menggunakan SQL Server untuk store prosedur, dan ketika migrasi ke Oracle itu cukup membutuhkan energi yang lebih. Jadi itu akan jauh lebih membutuhkan energi dibandingkan dengan teman-teman menggunakan logika di bahasa pemrograman. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman dan memberikan gambaran kepada teman-teman mengenai store prosedur, pembukaan tutorial mengenai store prosedur ini. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe supaya tidak ketinggalan video selanjutnya, jangan lupa subscribe karena kita akan jauh lebih dalam mempelajari mengenai store prosedur ke depan. Sampai ketemu di video selanjutnya.